Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan edisi hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Firman Tuhan hari ini berdasarkan kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai 20. Dengan perikop Israel hamba Tuhan. Saya akan membacakan satu nas firman Tuhan dari perikop ini secara khusus untuk kita bersama. Dari ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita percaya Tuhanlah andalan, kekuatan, pertolongan, jaminan kita untuk dapat menjalani tahun yang baru ini. Apapun permasalahan, tantangan yang ada bersama Tuhan, kita bisa dan mampu menghadapinya. Tema untuk renungan firman Tuhan malam ini kami ambil demikian. Pengharapan dalam keterpurukan. Saudara, keadaan terpuruk atau jatuh ke titik terendah dalam hidup tentu kondisi yang tidak menyenangkan. Keadaan itu dapat pula menjadi gangguan kepada nilai diri seseorang. Yang salah-salah bisa membuat seseorang merasa tidak berdaya, atau tidak berguna, atau tiada berarti. Barangkali demikianlah keadaan bangsa Israel ketika Nabi Yesaya berbicara sesuai nas untuk kita hari ini. Ancaman penghancuran dan pembuangan oleh kerajaan besar, Babel, Asyur, telah membuat mereka berputus asa dan mendapat nilai diri seumpama cacing atau ulat. Dalam ayat yang ke-14 disinggung di situ. Dengan kata lain, bahwa mereka merasa mereka adalah tiada berarti, makhluk yang sangat lemah dan tak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, melewati Nabi Yesaya, firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel. Antara lain, Tuhan mengingatkan bahwa umat Israel ini hambanya, pilihannya yang dipanggil olehnya. Dan ia mengingatkan pula bahwa ia menyertai umatnya, meneguhkan, menolong, memegang dengan tangan yang membawa kemenangan. Kita bisa lihat itu ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dan ini mengingatkan kita bersama dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita adalah umat Tuhan. Imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Tuhan, yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dalam penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaannya, Tuhan akan melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib dan besar. Antara lain, kalau kita bandingkan dalam nas ini, musuh-musuh umatnya akan dipermalukan dan dibinasakannya. Dalam ayat yang ke-11. Umatnya kelak akan dapat mengalahkan musuh-musuhnya oleh perkenan dan campur tangan Tuhan. Dalam ayat yang ke-15 sampai 16. Dan orang-orang sengsara dan miskin akan dilimpahi Tuhan dengan segala kebutuhannya. Dalam ayat 17 sampai 20 ada singgungan di sana. Antara lain mengatakan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan dan seterusnya.
Dan Tuhan akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membuat di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan seterusnya. Itu yang akan dikerjakan Tuhan bagi orang-orang sengsara dan miskin atau umatnya yang menderita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanapun sulitnya kondisi atau keadaan umat Tuhan saat ini, siapapun kita, apapun keadaan kita, seberapa besar dan banyak musuh-musuh yang menindas, mengintimidasi kita sebagai orang percaya karena kepercayaan kita kepada Kristus. Sekalipun kita di mata dunia ini minoritas, kecil, seolah-olah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Tapi baiklah mengerti firman Tuhan hari ini sebagai orang-orang percaya, sebagai bagian dari umat Tuhan, kita jangan sampai kehilangan harapan. Kita jangan sampai berputus asa. Kita jangan sampai merasa diri tiada berarti. Merasa diri tiada berguna. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun manusia kita lemah, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Itu pesan dari firman Tuhan saat ini. Walaupun kita manusia yang tiada berarti, tapi kita punya Allah yang hebat, yang ajaib, yang heran. Dan ingatlah bahwa kita umatnya adalah pilihannya, panggilannya, umat kesayangannya, yang tidak akan dibiarkannya, umat yang akan selalu mendapat penyertaan dan pertolongannya. Tuhan akan melakukan banyak perkara-perkara ajaib bagi orang percaya. Kalau dari nas ini, setidaknya kita melihat dua hal. Yang pertama, kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaannya akan nyata bagi umatnya. Sebaliknya, pembalasannya akan terjadi atas musuh-musuh orang percaya. Pada waktunya mereka akan dipermalukan. Pada waktunya mereka akan dibinasakan. Dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya, tadi firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Nah, itu firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, tetaplah percaya, jangan berputus asa, jangan mudah menyerah. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, menerima, mengimani, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan menolong kami memahami, mengimani, dan memberlakukan firman itu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memasuki dan mulai menjalani tahun yang baru 2024 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kami yakin percaya bagaimanapun kelemahan kekurangan kami, bagaimanapun besar cobaan, ujian, permasalahan kehidupan yang menimpa kami tidak sendirian. Kami punya Allah yang luar biasa, yang akan menolong, menyertai, memelihara, yang akan memegang kami dengan tangan yang membawa kemenangan, yang akan melakukan perkara-perkara ajaib bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan juga yang akan membalaskan kepada musuh-musuh umat-Mu setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Berkati pemberitaan firman-Mu dimanapun, agar melewati itu nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat-Mu pun dapat bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih.
Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.